Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Gusti Rahmayani DM, NIM 1904010132, dan saya sendiri Sri Wulandari SM, NIM 1904010153. Nah, di video kali ini kami akan membawakan materi mengenai administrasi dasar perpajakan, yaitu NPWP dan NPPKP. Jadi materi pertama yaitu saat terhutang pajak atau tahun pajak. Pajak terhutang ini timbul ketika adanya suatu transaksi perpajakan yang dilakukan, apakah itu pemungutan atau pemotongan, atau pembayaran pajak penghasilan, maupun pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian ada 3 dasar hukum pajak terhutang. Yang pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH. Dan yang ketiga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Dan ada 2 jenis pajak terhutang, yang pertama PPH terhutang dan yang kedua PPN dan PPNBM terhutang. Selanjutnya, ketentuan perhitungan pajak terhutang. Yang pertama, perhitungan PPH terhutang. Yang kedua, perhitungan PPN dan PPNBM terhutang. Kemudian, selanjutnya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jadi, nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 6 UU KUP. Kemudian tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP serta pelaporan dan pengukuhan PKP. Yang pertama, wajib pajak atau WP mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP setempat dengan melampirkan. Yang kedua, untuk WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing. Yang ketiga, untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing. Dan yang keempat, untuk wajib pajak badan. Yang kelima, akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT, yaitu bentuk usaha tetap. Yang kelima, wajib pajak dengan status cabang. Orang pribadi, pengusaha tertentu atau wanita kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar kantor pusat atau domisili atau suami. Yang keenam, untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung atau kelurahan. Pengukuhan pengusaha kena pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari wajib pajak tersebut. Nah, khusus wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri dengan persyaratan sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
Kemudian penghapusan NPWP dan persyaratannya. Yang pertama, wajib pajak dan atau ahli warisnya karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak, disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil. Yang ketiga, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Nomor pengukuhan kena pajak atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP ini berbeda dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan, perbedaannya adalah NPWP merupakan identitas wajib pajak, baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak, perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Selanjutnya, prosedur dan pembuatan NPPKP. Yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi, meliputi fotokopi KTP bagi WNI, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan yang kedua wajib pajak badan. Yang pertama itu menyediakan fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian atau perubahan bagi wajib pajak badan. Yang kedua, fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor. Yang ketiga, dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Yang keempat, surat keterangan tempat kegiatan usaha yang diterbitkan dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Selanjutnya, penghapusan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Yang pertama, terdapat PKP dengan status wajib pajak non-efektif. Yang kedua, PKP yang tidak diketahui keberadaan dan atau kegiatan usahanya. Yang ketiga, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Yang keempat, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Yang kelima, PKP yang tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP. Yang terakhir, PKP telah dipusatkan tempat terutang pajak pertambahan nilai di tempat lain. Selanjutnya ada sanksi-sanksi. Yang pertama, sebagai yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau sengaja tidak mendaftarkan diri menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara lamanya 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak tahu atau kurang dibayar. Pidana tersebut dilipatkan 2 kali apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan. Yang kedua, terdapat pula ancaman jika wajib pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau penyampaian SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak. Ancamannya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.
Terima kasih. Itulah materi penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.